Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Rahmadani dengan NIM 0306232060 dari PGMI 2 Stambuk 2023. Izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi tentang materi Kepalang Merahan tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Sejarah Perhimpunan Palang Merah di Indonesia. Berdirinya Perhimpunan Palang Merah Indonesia atau PMI sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua. Saat itu tepatnya pada 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama Het Nederland Indische Rode Kruis atau NIRK yang kemudian berubah menjadi Nederlands Rode Kruis Afdeling Indait atau NERKAI. Seiring dengan pergeseran waktu, timbul semangat untuk mendirikan PMI, tepatnya di awal sekitar tahun 1932. Rencana pendirian dipelopori oleh Dr. RCL seduduk dengan Dr. Bahadur Johan. Rencana itu mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut dalam sidang konferensi NERKAI pada tahun 1940, walaupun akhirnya ditolak. Dengan sangat terpaksa, rancangan tersebut disimpan untuk menanti kesepakatan yang lebih tepat. Seperti tak kenal menyerah saat penduduk Jepang mereka kembali mencoba untuk membentuk suatu badan palang merah nasional, namun gagal juga. Akhirnya momentum datang. Tepat 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan palang merah nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 membentuk Panitia 5. Akhirnya, pada tanggal 17 September 1945, Perhimpunan PMI berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Pasca pembentukan PMI mulai merintis kegiatan dengan memberi bantuan korban Perang Revolusi Kemerdekaan Indonesia dan pengembalian tawaran perang sekutu maupun Jepang. Secara internasional, pada tanggal 15 Juni 1950, keberadaan PMI diakui oleh Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross atau ICRC. Setelah itu, PMI diterima menjadi anggota Perhimpunan Nasional ke-68 dan Liga Perhimpunan Palang Merah pada tanggal 16 Oktober 1950. Selanjutnya adalah dasar hukum PMI. Keberadaan Perhimpunan PMI dengan segala aktivitasnya di Indonesia mendapat pengakuan melalui 1. Keputusan Presiden RIS nomor 25 tanggal 16 Januari 1950. Yang kedua, Keputusan Presiden nomor 246 tanggal 29 November 1963. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 23 atau Birhub atau 1972. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980. Yang terakhir adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD atau ART Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD-ART PMI disahkan pertama kali oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RIS Nomor 25 Tahun 1950. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI diantaranya mengatur tentang nama, waktu, status, kedudukan, asas, dan tujuan, prinsip dasar, lambang, dan lagu, pelindungan keanggotaan, susunan organisasi, kepengurusan, perbendaharaan, maupun pembinaan. Selanjutnya adalah asas dan tujuan PMI. PMI berdasarkan Pancasila memiliki tujuannya, yaitu membantu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya, dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik. Menurut ketentuan AD atau ART PMI, yang disebut anggota PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang bersedia menjadi anggota. Mereka terdiri dari yang pertama adalah anggota remaja,
Yang kedua, anggota biasa. Yang ketiga, anggota luar biasa. Yang keempat, anggota kehormatan. Tugas pemerintah yang diserahkan pada PMI memiliki dua, yaitu yang pertama adalah tugas-tugas yang erat hubungannya dengan Konvensi Jenewa dan ketentuan-ketentuan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau AFRC sebagai lembaga yang menghimpun keanggotaan Perhimpunan Nasional, dan yang kedua adalah tugas khusus untuk melakukan tugas pelayanan transfusi darah berupa pengelolaan dan penyediaan darah yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya adalah prinsip bantuan PMI, yaitu yang pertama adalah memberikan bantuan kepada korban pertikaian bersenjata dan korban bencana alam yang dilaksanakan secara otonom sejalan dengan prinsip dasar gerakan dan bekerja sama dengan pemerintahnya. Yang kedua, bantuan PMI bersifat darurat dan langsung serta merupakan pendukung atau pelengkap dari bantuan pemerintah. Dan yang terakhir adalah PMI memiliki ikatan atau mata rantai organisasi yang sangat kuat, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Kegiatan PMI yaitu yang pertama adalah diseminasi nilai-nilai Palang Merah dan Hukum Perkemanusiaan Internasional atau HPI. Selanjutnya adalah penanganan bencana. Selanjutnya adalah pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya pembinaan PMR dan relawan. Dan yang terakhir adalah pelayanan transfusi darah. Berdasarkan aturan AD atau ART PMI, ketentuan logo PMI yaitu PMI menggunakan logo yang berlambang palang merah di atas dasar warna putih sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional serta ketentuan-ketentuan penggunaan lambang yang berlaku bagi perhimpunan nasional. Ukuran panjang palang horizontal sama dengan panjang palang vertikal. Tanda palang merah dengan lingkaran bunga harus selalu berwarna merah dan terletak di atas dasar warna putih. Lingkaran bunga dibuat dengan menggabungkan 5 buah busur dan lingkaran bulat seperti membentuk gambar bunga berkelopak 5. Nah, sejak didirikan pada tahun 1945 hingga kini, PMI telah berkembang pesat dan memiliki kira-kira sekitar 33 markas daerah di tingkat provinsi dan 404 markas cabang di tingkat kabupaten ataupun kota. Sekian diskusi kita, lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih.